Hai guys, kembali lagi bersama kita di podcast Bincang Mendadak. Bersama saya Sefia Normalika Dan saya Sefia Salma. Waduh, kok namanya sama nih ya Kak? Apa jangan-jangan takdir ya? Iya, sepertinya kita itu kembar ya. Atau jangan-jangan waktu di rumah sakit sebenarnya ini kita lahirannya nih barengan deh. Iya, terus saya yang dibuang sama orang tua ya. Kok gitu Kak? Oh iya Kak, ini kita sudah punya 2 narasumber nih. Wah, bisa diperkenalin Kak narasumber kita nih bersama siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk dua sesi yang ada di sini. Dan di sini juga perbincangan cukup menarik ya, karena dari namanya saja kita bertiga sama. Loh, Kak, saya Iya, juga nama. sebelumnya saya tuh namanya Sefia Dwi Jayanti. Oh, kok bisa sama dia? Ini kayaknya kita kebetulan emang dipertemukan di tempat yang sama, sebenarnya takdir kayaknya deh. sepertinya sama Takdir mempertemukan kita. Wah, Atau jangan-jangan tanggal lahir kita juga sama nih. Kakak, tanggalnya Kalau saya tanggal 2 September 2002. kok sama Kak? Saya juga 2 September 2002 loh kebetulan. Aduh, Jangan-jangan orang tuanya sama. Wah, jangan-jangan seperti Saudara kembar. perbincangannya akan menarik nih, kalau dari namanya saja sudah menarik ya. Benar sekali. Nah, untuk Kakak yang satu ini yang ganteng nih siapa nih namanya? Untuk nama saya sendiri, Sefia. Sudah jelas dong nama saya Fajar. Oh, kirain Sefia juga Kak. Tidak mungkin nama saya menjadi Sefia Rahmat Maulana ya. Untuk nama saya sendiri, saya Fajar Rahmat Maulana. Dan terima kasih untuk dua Sefia yang di sana dan Mbak Sefia yang di sini karena mengundang saya dan berbincang-bincang dengan saya pada sore hari ini. Ya, terima kasih Kak atas perkenalannya. Kita kali ini akan membahas tentang menganalisis puisi melalui pendekatan didaktis. Wah, sepertinya menarik ya. Oh ya Kak, pendekatan didaktis nih sebenarnya tuh seperti apa sih kalau boleh saya bertanya? Aku dulu apa ini dulu? Bebas. Aku dulu ya. Silakan, Fajar. Kalau dari aku ya, pendekatan didaktis itu lebih ke ini. Kita mencari makna tersirat dari sebuah puisi, makna yang tersirat yang tidak tertulis di situ, yang tidak dituliskan langsung oleh penulisnya. Dari segi agama, moral dan sosial, dan dilihat dari sisi baiknya. Jadi semisal kayak ada sebuah puisi nih yang menggambarkan tentang keagamaan. Nah, kita semua kan teman-teman yang beragama nih, kan pasti di agamanya kan ada sudut apa ya, ada poin-poin kebaikan lah. Nah, itu kita cari poin-poin kebaikannya berdasarkan segi agama kayak gitu-gitu. Terus tapi kalau untuk menurut saya pendekatan didaktis ini juga bergantung kepada pembacanya. Jadi gimana pemikiran kritis pembaca itu bisa menghasilkan makna, makna yang tersirat dari puisi yang dia baca. Jadi bukan soal bagaimana penulis menghantarkan maknanya ini agar diterima oleh pembaca, tapi bagaimana pembaca bisa memahami makna yang ada di situ. Jadi bisa jadi ya Kak, misalkan tiap pembaca ini kan mengartikan maknanya nih beda. Bisa Iya, aja bener. menurut saya nih, oh ini tentang keagamaan. Iya. Itu saudari Sefia tentang moral gitu. Jadi tergantung pembacanya. Tergantung ini, gitu ya. tergantung pemikiran kritis kita tentang bagaimana kita mengartikan, memaknakan sebuah puisi itu. Wah, Terus sangat menarik saya ya. ini penasaran dengan dari pendapat Mbak Sefia. Gimana kalau Iya. dari Mbak Gimana Sefia? Kak kalau menurut Kakak pendekatan didaktis? Sebenarnya kalau poin dari Fajar itu sudah memang intinya ya. Jadi kan kalau dari saya sendiri itu lebih kepada positifnya. Jadi kan di pendekatan didaktis ini kita itu sebagai yang ikut menikmati hasilnya ini itu kita bisa mendapatkan hasil positifnya dari tadi segi yang agama dan sosial dan sebagainya. Jadi kita itu setelah membaca puisi ini kita jadi bisa mengamati ini sepertinya cocok nih buat diterapkan kehidupan kita. Ini sebenarnya makna positifnya ini apa ya untuk kita. Jadi itu lebih kepada gimana kita bisa memaknai puisi tersebut di kehidupan kita tapi secara positif seperti itu. Jadi seperti kita mendapatkan sesuatu itu dari puisi itu, nggak Tapi hanya yang positif. iya, nggak hanya kayak wah puisi ini bagus, puisi ini indah, tapi kita juga dapat sesuatu yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Kadang orang awam pembaca puisi cuman tahu kayak katanya bagus, tapi Iya. kita nggak ngerti ya. Iya, apa. Oh, makanya jadi gitu. pendekatan didaktis ini buat kita lebih apa ya, lebih paham, lebih mendalami puisi itu ya. makna dari puisi itu, Keren. dari segi kritis istilahnya. Nah, sobat bidak, ini sudah menambah satu ilmu lagi ya mengenai pendekatan didaktis. Tadi Kak Fajar sempat menyinggung mengenai 3 aspek, yaitu moral, sosial, dan Agama. agama. Nah,
Itu gimana sih maksudnya? Saya masih kurang paham. Ya, tadi kan saya menyebutkan ada moral, agama, sosial, dan di situ kan saya mengatakan bahwa yang dicari itu nilai-nilai baiknya, nilai positifnya. Terus untuk segi moral sendiri kan itu berhubungan dengan tentang tingkah laku kita sebagai manusia, kesopanan kita sebagai manusia, pokoknya hal-hal baik yang kita lakukan sebagai manusia. Sikap gitu Sikap, iya seperti itu. Terus untuk agama sendiri itu dari sudut pandang agama masing-masing. Ya kalau kita, misal saya Muslim, hal-hal baik yang ada di agama Islam itu apa? Itu bisa kita ambil jika ada puisi yang membahas tentang keagamaan, itu kita bisa ambil dari situ, dari sudut pandang agama. Kalau sosial sendiri itu yang berhubungan dengan masyarakat, kepentingan masyarakat luas. Jadi contohnya itu biasanya ada di ini, kalau saya biasanya mengambil contohnya itu dari puisi kritik sosial. Kritik kepada pemerintah biasanya itu ada tentang kepentingan masyarakat umum, masyarakat banyak. Kayak kemarin harga BBM naik kan? Iya. Itu kita misal ada yang menggambarkan puisi tentang BBM yang melonjak itu fungsi sosialnya apa? Itu mereka menyampaikan suara masyarakat bawah bahwa BBM ini terlalu mahal bagi kami, sehingga perlu diturunkan harganya, seperti itu. Itu sisi baiknya. Jadi kita mengkritik lewat puisi. Itu. Tapi emang harga BBM itu benar-benar Iya sih, itu. parah banget. Ini pasti teman-teman yang kemana-mana pakai motor, pakai mobil merasakan sih Agak dampaknya. sama. Teman-teman yang di rumah juga sih pasti ya. Mahal banget sekarang. 1 liter 10.000, kalau Iya, eceran Kak. 12.000 itu kan lumayan banget ya. 2.000 bisa buat beli jajan Apalagi cilok. untuk anak-anak SMA, mahasiswa yang ngerantau apalagi itu sih. Pengalaman Kak, ngerantau. Iya nangis. Anak Selain rantau. harga BBM naik tuh, kalau harga BBM naik kan biasanya kan buat nganter-nganterin barang gitu kan. Iya, itu juga berdampak ke aspek-aspek lainnya. Seperti kayak makanan. Wah. Ekonomi menurun. Kalau untuk dari Kak Zevia sendiri gimana nih mengenai 3 aspek? Di sini kan saya juga karena pelengkap ya dari penjelasan Fajar juga. Jadi untuk contohnya sendiri yang untuk yang sosial, tadi kan Fajar menyinggung tentang BBM, mungkin kritik sosial lain juga ada baru-baru ini juga terjadi, yaitu tragedi Kanjuruhan. Mungkin teman-teman banyak yang tahu. Kita turut itu- berduka atas tragedi Kanjuruhan juga. Iya benar, dan saya juga berapa kali lihat tagline di media sosial mana saja, itu menurut saya juga itu salah satu bentuk apa ya, yang harus kita kaji juga dari masalah pemerintahnya dan juga dari supporternya itu. Jadi jika kita itu beride atau memiliki ide yang sangat epik untuk mengambil tema ini akan menjadi suatu hal yang bagus. Apalagi kan dari Kanjuruhan sendiri kan sangat emosional juga ya untuk korbannya juga dan untuk Sama luar negeri. betul, dan perannya Sudah jadi berita global. Pembicaraan dunia luar juga lah itu istilahnya. ini menurut saya untuk yang Kanjuruhan ini bisa dijadikan bahan, sangat-sangat bisa malah dijadikan bahan untuk yang Apalagi kan sosial. baru-baru ini. Iya. Nah, ya betul. Untuk puisi dikaji dalam pengkajian didaktis dari segi sosialnya itu bisa. Karena kan ini dari segala aspek ya, jadi bisa dari pemerintahnya, terus juga dari organisasi Supporternya. PSSI-nya itu, nah itu bisa dijadikan bahan juga, dimana kita bisa merangkai kata yang sesuai dengan tragedi tersebut, bisa membawa kita untuk memaknai bahwa ini tragedi Kanjuruhan ini sebenarnya salah atau tidak, seperti itu, dan bagaimana kita nanti memaknai dari puisi itu. Sobat Bidak pasti penasaran nih puisi apa yang akan kita bahas pada kali ini. Judul puisinya itu adalah Tuhan Pun Turun Membuka Sayapnya, karya Gunawan Ahmad. Tuhan pun turun membuka sayapnya, keluas jauh benua-benua. Laut membias, warna biru langit tua. Zaman menderas, manusia tetap setia. Kita di sini mengun berdiri, membangun abad ini. Adakah surga akan kemari? Lampu-lampu padam dan malam buta, tapi manusia tetap setia. Wah, kata-katanya keren sekali, sangat puitis. Pembacanya juga bagus itu. Waduh, Keren makasih sekali banyak sih. ya. Patut diapresiasi. 2 jempol. Iya. Tambah-tambah lagi deh 4 jempol dari Nah, oh ya, dilihat kata-katanya tadi sangat puitis. Mungkin sobat bidak sangat kagum ya mengenai kata-katanya, Kak. Puitis banget, tapi sulit dipahami. Nah, saya membaca pun juga sulit, maksudnya ini maknanya nih apa gitu. Sobat bidak pasti sudah penasaran apa sih maknanya. Mungkin Kak Fajar terlebih dahulu mau menjelaskan. Untuk puisi tadi dan dikaji dalam sudut pandang didaktis ya. Ya.
Tadi yang pertama itu ada kata-kata Tuhan. Tuhan pun membentangkan sayapnya Iya. di jauh Jauh benua-benua, luas benua-benua. di jauh luas benua-benua. Iya. Kalau dari saya ya itu saya melihat ada dari segi agamanya itu Tuhan itu memberikan rahmatnya ke seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi tidak dipisah-pisah. Entah itu rasnya apa, etnisnya apa, agamanya mereka apa, sukunya apa, kalangan menengah, kaya, miskin, itu Tuhan itu menurunkan rahmatnya ke mereka semua. Merata ya. Iya, merata ke seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi tidak membedakan iya, ras tidak agama dibedakan. seperti itu. Bahkan tumbuhan, pohon, terus hewan. Tumbuhan sama pohon sama ya? Sama Iya sama. Iya, tumbuhan, hewan, manusia, bahkan alam sekalipun Tuhan itu selalu memberikan rahmatnya kepada kita. Dilihat dari kita sekarang dari sehat kita ini juga sekarang rahmat ya. sehat terus bisa bernafas gitu kan. Itu. Nafas Itu. juga nafas oksigen juga Oksigen, nih udah rahmat rahmat juga dari sebenarnya. Tuhan. Kalau nggak ada oksigen kita udah beda alam. Meninggal. Beda alam. Die. Meninggal. Terus dari Kak Sevia sendiri nih mengenai lari Tuhan pun turun membuka sayapnya ke luas jauh benua-benua. Menurut kakak nih seperti apa sih? Sama seperti tadi ya Fajar, tapi di sini saya hanya menyampaikan tentang porsi dari Tuhan memberikan apa yang menurut kita itu baik. Jadi kan kita itu jangan sampai berpikiran kenapa Tuhan seperti ini, kenapa Tuhan seperti itu. Tadi seperti yang sudah Fajar jelaskan, bahwasanya kan semua kan itu ada porsinya masing-masing. Iya. Tidak memandang kamu itu kulit hitam, kulit putih, tidak memandang kamu itu orang Indonesia, orang manapun, itu Tuhan pasti memberikan segala sesuatu itu yang benar-benar pas untuk kamu atau yang benar-benar baik untuk kamu. Jadi jangan sampai kita selalu menyalahkan keadaan, terus menyalahkan orang sekitar, bahkan menyalahkan Tuhan. Jadi kita tuh harus selalu berpikiran positif, apapun yang kita hadapi kita harus selalu tersenyum, seperti itu. Wah, keren sekali ya. Dan setiap orang itu sebenarnya punya masalah ya, nggak Iya, hanya betul. satu orang itu. Betul. Jadi kita punya masalah semua. Iya. Jangan anggap kita sendiri. Tapi di balik masalah itu selalu ada jalan keluar yang sudah disediakan oleh Tuhan. Iya, Dan kita juga sebab- tidak tahu ini nanti di arah mana nih kita akan dikasih jalan. Jadi tinggal kita sabar dan juga kita harus selalu berpikir positif saja dan jangan pernah menyalahkan keadaan. Itu sih poin Ya, pentingnya. karena pencipta pasti menciptakan masalah untuk kita, itu yang bisa kita tangani. Iya, yang tidak betul mungkin. sekali. Dan masalah diberikan bebarengan dengan solusinya. Iya. Nggak mungkin kita dikasih masalah tapi nggak nemu solusinya. Iya. Sebagai manusia pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah berarti sudah bukan Manusia. Aduh, siapa itu kan nggak punya masalah ya? Karena manusianya sudah tidak bisa bernafas. Iya, lagi. betul. Sudah di alam yang berbeda. Nah, betul sekali. Lalu pada Kalau boleh tahu lari selanjutnya ini. hari selanjutnya ini laut membias, warna biru langit tua, zaman menderas, manusia tetap setia. Kalau dilihat dari yang laut membias biru langit tua, kalau dari saya itu melihatnya bahwa kan saat laut membiaskan sesuatu itu pasti terpancar keindahan. Nah, ya. menyambung dari itu tadi, rahmat Tuhan tadi, bahwa kehidupan ini tidak melulu tentang apa ya, kesedihan, masalah, sesuatu yang jelek-jelek. Ada loh sisi indahnya hidup ini. Itu digambarkan dari itu tadi, laut membias biru langit tua. Itu menggambarkan sebuah keindahan kalau menurut saya. Kalau menurut Mbak Sevia gimana? Mbak Sevia yang di samping saya loh, bukan yang di depan saya dulu ya. Mungkin karena tadi perumpamaannya Fajar tuh yang tadi yang biru langit tua, yang laut itu. Kalau saya mungkin senja. Senja jika terkena pantulan cahaya itu kan sangat indah ya. Juga sama dengan masalah yang kita hadapi juga kan, meskipun berat, meskipun menurut kita itu sulit, tapi pasti ada selipan-selipan yang Allah kasih, tapi entah kapan waktunya. Yang penting kita itu harus sabar aja. Dan juga di balik itu semua kan pasti nanti ada momen bestnya di mana kita itu bisa tersenyum, kita bisa tertawa lagi, seperti itu. Seperti berakit-rakit dulu bersenang-senang. Iya, betul. Ya, setiap orang sukses kan kadang ada prosesnya. Iya, dan Nggak langsung sukses gitu, nggak. Betul. proses tidak bisa di skip. Nah, betul sekali, karena malah justru jika tidak ada proses yang menyulitkan ini keberhasilan kita nih kayaknya kurang wah gitu tuh, kayak Dan juga untuk menunggu senja itu juga ada waktunya loh. Nah, Kita kan pagi kita masih melakukan kegiatan, nanti siang itu masih kok gak muncul nih, nanti sore juga mau ke sore itu kok gak muncul. Jadi kita juga harus ada prosesnya untuk bisa melihat senja itu. Menunggu Seperti itu pun juga butuh kesabaran ya. betul sekali. Intinya sabar. Iya. Sabar. Jalani proses. Selanjutnya nih ada Larik, kita di sini
Ngungun berdiri membangun abad ini. Adakah surga akan kemari? Bukannya sebelumnya ada itu yang habis itu? Oh iya, Biru zaman langit. menderas Iya, manusia sama. tetap setia. Mohon maaf ya kak ya. Oke, yang zaman Saya lanjutkan ke lari selanjutnya ya kak, yaitu zaman menderas manusia tetap setia. Mungkin dari Kak Safia bisa menjelaskan. Akhirnya terlebih saya dahulu. pertama ya menjelaskan ya, karena saya tidak ikut-ngikut nih. Jadi untuk yang makna dari saya sendiri, untuk yang didaktis itu, dimana kita kan sebagai manusia kan juga harus selalu bisa memaknai sesuatu itu kan dengan kepala dingin juga, dan kita juga harus menghargai waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita apapun yang sudah kita lewati, entah itu baik atau buruk, ini kan waktu kan tidak bisa kita berhentikan juga kan, pasti kan akan terus berjalan mau kapanpun juga, waktu ini kan akan terus berjalan. Jadi gimana cara kita minimalisir kesedihan itu, gimana cara kita untuk selalu bisa memberikan solusi atas setiap permasalahan, dan itu hanya waktu yang bisa menjawab. Jadi tinggal kita gimana manusia ini untuk berpikiran positif, dan juga harus bisa mengandalkan waktu ini agar kita itu bisa selalu Menjalani hidup. iya, harus selalu sabar dan juga harus bisa memaknai hidup ini seperti apa, seperti itu. Dan tetap tadi poinnya itu adalah di waktu itu. Jadi meskipun kita menjalani kehidupan yang berat, untuk bisa mengatasi itu hanya waktu yang bisa menyembuhkan dan hanya waktu yang bisa menjawab. Seperti itu. Intinya waktu ya. Waktu. puitis sekali omongan tadi Mbak Safia tadi. Keren, bisa saya kutip nih Kak. Aduh, ya silakan. Quote of the day. Nah, terus langsung upload ke sosmed. Siap. Untuk Kak Fajar sendiri nih, Untuk saya sendiri tadi kan bunyinya zaman zaman menderas menderas manusia tetap setia. Sama sebenarnya kalau dari saya itu pokok pikirannya di waktu itu tetap berjalan. Jadi bagaimanapun kehidupan kita, serumit apapun kehidupan kita, seindah apapun juga kehidupan kita, semenyenangkan apapun itu, waktu tetap akan berjalan. Dan kesenangan, kesedihan itu akan silih berganti datang ke kita. Enggak menurut kita harus sedih terus di bawah, terus pasti ada kalanya kita naik, ada di atas, ada kalanya kita di bawah. Jadi sebenarnya itu seperti pengingat bahwa saat kita senang, kita tidak boleh berlebihan. Kita nggak boleh terus merasa bahwa oh kita akan senang terus nih. karena waktu terus Iya, berjalan. kata waktu itu terus berjalan, dan seiring berjalannya waktu, kita juga akan mengalami roda kehidupan. Iya, itu kalau dari saya. Kadang di atas, kadang di Kadang di bawah. bawah. Betul, benar. betul. Selanjutnya nih ada lirik, kita di sini mengun berdiri membangun abad ini, adakah surga akan kemari? Nah ini dari kata-kata adakah Sepertinya ini surga akan kemari nih kayaknya Berat gitu. Iya. Kata-kata. Dan sepertinya saya juga dengan Fajar sepemikiran nih maksud dari kata-kata ini apa. Seperti seorang yang mengharapkan sesuatu dari kedatangan surga. Aduh, gimana nih menurut tanggapan kakak? Kok nggak dulu? Sebenarnya sangat berat ya itu ya untuk memaknai itu. Tapi kalau dari saya sendiri mungkin dari isi puisi ini kan dimana kita itu manusia itu mungkin karena sudah terlalu lelah ya dengan apa yang dihadapi sampai berpikiran seperti itu, makna atau konotasinya pun itu juga tergantung persepsi masing-masing kan. Kalau dari saya sendiri mungkin ini karena sudah apa yang sudah dilewati itu benar-benar sangat berat sampai memunculkan pemikiran bahwa adakah surga. Itu kan berarti konotasi bahwa dia itu ingin segera mengakhiri semuanya. Seperti itu kan mungkin. Itu dari persepsi saya. Iya, mungkin dari Fajar bagaimana? Kalau dari saya ya, dari kata-kata yang kita ngungun berdiri. Kemarin apa ya? Saya sempat membaca bahwa kata ngungun itu berhubungan dengan konotasi lemas. Lemas. Jadi kata kita ngungun berdiri itu menurut saya, pemahaman saya, jika di kata ngungun itu berarti lemas, berarti manusia ini udah lelah untuk berdiri. Kita ngungun berdiri membangun abad ini. Membangun abad ini kalau dari saya sendiri itu seperti dia sudah lemas untuk menjalani apa ya kehidupannya, untuk membangun kehidupannya, untuk memperbaiki kehidupannya, hal seperti itu. Terus ditambah lagi dengan ada kata-kata yang berat itu dengan adakah surga akan kemari, seperti bahwa dia itu sudah pesimis bahwa apakah kehidupannya ini akan mengantarkan dia ke surga, atau kehidupannya ini akan menarik surga ke dirinya, itu mengantarkan surga datang ke dirinya itu. Menurut saya seperti gimana kondisi mungkin tokoh dalam puisi itu sudah berada di titik terendah. kondisi paling rendah dalam kehidupannya sampai dia mempertanyakan surga akan kemari atau tidak. Sudah menyerah hidup. Saya sebagai orang awam pun melihat dari kata-kata ini nih udah kayak kalau kayak Melo banget gitu. mengakhiri hidup Sedih ini banget gitu. gitu. Apalagi kayak ada
kata adakah surga akan kemari. Seperti yang kita tahu kan dari ajaran Islam sendiri itu kalau bunuh diri itu kan nggak boleh. Iya, Sebaik-baik apapun kita di dunia, kalau misalkan kita tuh mengakhiri hidup kita, pasti kita nggak akan Mendapatkan namanya apa-apa. mencium yang namanya bau surga. Dan sebenarnya meninggal itu bukan akhir segala-galanya, karena setelah meninggal ada Ada yang harus tahap-tahap dipertanggungjawabkan. selanjutnya Iya. yang harus kita pertanggungjawabkan. Betul sekali. Wah, agak merinding ya Kak ya. Mulai masuk ke poin berat dari Berat puisinya. sekali. Apalagi kakak tahu nggak yang kemarin ini yang bunuh diri itu yang Bunuh anak diri? UGM Oh iya. itu wah Oh, dari iya. lantai 11 itu kayak Itu apalagi kalian tahu nggak sih kayak penceramah tuh bilang kalau misalkan orang yang bunuh diri itu misalkan bunuh diri dengan gantung diri, nah di alam barzah itu dia akan disiksa berupa hal yang dia bunuh dirinya tuh seperti apa, Apa misalkan yang gantung dia diri lakukan akan untuk gantung bunuh diri diri? terus Oh, gitu. digantung terus itu. Ya, bayangin dia bunuh diri dari lantai 11. dan sebenarnya Sakitnya itu seperti apa? dan sebenarnya juga untuk yang anak UGM ini juga berkaitan dengan puisi kita ini kan. Jadi gimana kita itu harus bisa berdiri di kaki kita sendiri, terus juga harus kita harus selalu bertanya dengan orang-orang sekitar. Paling tidak kita harus mengerti kondisi Pentingnya sharing. kejiwaan seseorang itu seperti apa. Jadi kan kita ini kan menghadapi masalah kan itu juga dengan caranya masing-masing kan. Ada yang menghadapi masalah seperti ini, seperti itu. Tapi untuk yang anak UGM sendiri ini sangat cocok dengan puisi ini, di mana dia tuh mungkin karena sudah lelah ya menghadapi hidup, atau mungkin karena Tidak juga di sempat sekitarnya bercerita. tidak ada support dan lain sebagainya sampai bisa memunculkan pemikiran seperti itu, dan akhirnya terjadilah. Berarti tentang bagaimana kita sadar akan kondisi psikologis kita, juga kondisi psikologis orang lain. Iya. Agar paling tidak kita ini bisa saling membantu. Tidak hanya mengharapkan bantuan, tapi kita juga memberikan bantuan. Iya, benar sekali. Agar apa ya, meringankan beban orang lain lah istilahnya. Sambil kita meringankan beban kita sendiri. Jadi sebaiknya setiap masalah itu jangan dipendem ya. Iya. Ya, Sampai kalau bunuh bisa diri. cari orang terdekat Susah. untuk sharing dan Nah. lain-lain itu penting. Saya sendiri berdasarkan pengalaman sendiri ya, kayak kalau stres tuh kayak pingin capek gitu. Pengen dengan semuanya berakhir gitu. Iya. Apalagi kalau nggak ada teman buat cerita, langsung kayak pusing gitu. Malah kayak pengen kadang dari diri sendiri kayak pengen nyakitin diri sendiri tuh Iya. kayak gitu. Jadi perlunya orang di sekitar kita buat support kita tuh juga emang benar-benar penting Sekali. Mungkin kakaknya pernah berada di posisi itu, berada titik rendah, pengen nyakitin diri sendiri juga. karena capek dengan Itu segala sepertinya manusiawi ya. Manusiawi. Jujur saya sendiri juga Saya pernah ada di sendiri. posisi seperti itu, tapi tinggal kita gimana mengatasi. mengatasi hal tersebut. Iya. Terus dengan kita kan di sini kan telah yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita kan juga punya agama kan, kita punya pegangan kuat. Jadi gimana kita memanfaatkan itu, jadi kita bisa sharing, bercerita dengan yang kuasa, tapi tidak hanya dengan yang kuasa, tapi juga di sekitar kita juga bisa seperti itu. Tergantung dari kitanya seperti itu. Emang bercerita kepada Yang sang kuasa pencipta itu tuh yang paling Iya, jalan Itu makna paling terindah ini, menurut saya. jalan Tuhan. paling ultimate untuk menenangkan diri. ya benar sekali Peran Tuhan, orang tua, teman penting, penting sekali. penting banget. Lanjut ya kak. Monggo, Yang monggo. terakhir nih, lampu-lampu padam dan malam buta, tapi manusia tetap setia. Nah dari penggalan puisi ini nih, Wah, saya Apa maksudnya? agak sulit ya memahami. Terakhir. Mungkin Fajar dulu ya. oh ya silakan kak Fajar. Ini Wah, kalau berhasil. untuk penggalan yang tadi apa? Lampu-lampu Padam padam dan, dan malam buta, tapi manusia tetap setia. Nah, di sini menurut saya untuk lampu-lampu padam dan malam buta itu mencerminkan bahwa harapannya itu udah nggak ada, udah benar-benar sirna harapannya. Dimana dia di kondisi yang seperti tadi dibicarakan di lirik sebelumnya itu, bahwa apa namanya, kondisinya sudah benar-benar di bawah, dia ingin semuanya selesai, harapannya itu sudah nggak ada. Tapi di lirik selanjutnya yang itu manusia tetap setia, itu menggambarkan bahwa serendah apapun kondisinya, dia akhirnya tetap berdiri lagi dan berjalan lagi mengikuti arus waktunya. Jadi kayak dia itu sadar bahwa saat dia mempertanyakan apakah surga akan kemari dengan dia mengakhiri hidupnya, dia sadar kalau oh ini nggak bisa. Jadi saya harus bangkit, Maka itu dia iya, melanjutkan hidupnya. melanjutkan hidupnya dengan takdir yang sudah ada di depannya, menjalani takdirnya lagi seperti itu. Kalau dari saya. Kalau dari Sama juga ya. Seperti biasa sama dengan yang Fajar. couple ya kak ya. Iya, bahwasannya juga di mana lirik puisi tersebut juga menggambarkan
sesuatu yang dimana kita tidak boleh menyerah, Iya. dan juga kita harus selalu fokus pada tujuan kita, dan juga meskipun ada kerikil-kerikil itu yang menurut kita sangat berat, kita bisa mengatasinya dengan percaya kepada Tuhan, dengan tadi yang sudah kita bahas panjang lebar itu, dengan kita bisa sharing kepada teman, kepada orang tua dan lain sebagainya. Dan apapun itu kita tuh harus tetap berdiri tegak di sini. Jadi jangan sampai kita ada pemikiran bahwa jika saya tidak ada maka semua masalah selesai. Jadi jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Paling tidak kita sedih lah beberapa waktu, tapi Harus bangkit. Bangkit iya lagi. seperti itu. Karena waktu dan kehidupan itu terus Terus berjalan. berjalan. Jangan sampai Waktu. kita yang menjemput kematian, tapi kematian yang menjemput kita Iya. nantinya. Benar sekali. Tapi dari pemikiran saya sendiri emang benar sih Kak, dari puisi ini kalau misalkan kita mengakhiri hidup itu udah pasti kita bakalan bakal lebih sengsara gitu lah. Iya. Karena masuk neraka kan Di pasti. kehidupan selanjutnya itu. Betul sekali. Kalau misalkan kita sabar menjalani kehidupan, itu kan dari kitanya, kalau kita berusaha menjalani hidup dengan senang, pasti ada kesenangan yang akan datang. Iya betul. Dan kadang juga hal-hal seperti itu tuh datang di saat yang tidak terduga-duga. Nah, Jadi betul. bisa itu cepat, sangat cepat, bahkan bisa lama. Dan itu tergantung dari kitanya gimana tadi kita bisa sabar menjalani kehidupan. Seperti Bisa itu. aja besok tiba-tiba ada Iya. senang. Ya karena kita tidak memang benar-benar tidak tahu gimana rencana Tuhan. Jadi kita ikuti saja alurnya, let it flow. Wah. Ikuti alur saja. Jadi inti dari puisi tadi, segala masalah kembalikan kepada Tuhan. Nah, dan sang pencipta itu memberikan kita masalah, pasti ada gandengannya Solusi. apa? Solusi gandengannya itu tadi. Sangat menarik sekali puisi. Berarti kalau dilihat puisi tadi itu kita pandang dari segi didaktis, dari segi keagamaannya, karena memang kebanyakan yang dibahas dari pertama pun sudah menyebut kata Tuhan. Tuhan. Terus ada kata surga dan kata apa sayap itu tadi yang menggambarkan rahmat dan lain sebagainya, itu sudah jelas menggambarkan dari sisi keagamaan. Penulis sepertinya memang ingin menulisnya. Iya, tentang ke Berdasarkan arah keagamaan, agar itu tadi, agar pembaca itu mendapatkan sesuatu yang bisa dia terapkan di kehidupannya untuk membuat kehidupannya mungkin menjadi sedikit lebih baik, tidak banyak tapi sedikit lebih baik, agar apa ya, saat dia berpikir, mungkin untuk puisi ini ya, saat dia menghadapi masalah dia memiliki pikiran jernih bahwa kita nggak harus mengakhiri hidup, ada solusinya gitu. Dan seperti tadi yang sudah disinggung mengenai makna dari pendekatan didaktis itu apa, jadi kan yang memberikan hal positif kepada kita. Jadi ketika kita membaca puisi tersebut, kita meresapi puisi tersebut, kita itu bisa mengambil makna bahwa seperti ini loh, bahwa kita itu jangan sampai lelah akan kehidupan, jangan sampai kita lelah akan masalah-masalah yang Tuhan berikan. Jadi tinggal bagaimana kita minimalisir kesedihan itu, minimalisir masalah-masalah yang dihadapi, agar nantinya itu kita bisa memperoleh keindahan di akhirnya, meskipun waktunya kita tidak tahu kapan. Yang penting kita sabar-sabar dan terus jalani seperti itu. Nah, Sobat Bidak, mungkin ada yang mengalami permasalahan yang sudah kita bincangkan tadi. Mungkin maknanya tadi bisa buat motivasi buat Sobat Bidak atau kita sendiri ya. Jadi tetap semangat menjalani hidup. Ya, semangat. Semangat. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi nih. Monggo. Apakah ada solusi buat pemula untuk menganalisis puisi berdasarkan pendekatan didaktis? Mungkin Sobat Tidak Bidak sudah penasaran bagaimana sih caranya buat pemula. untuk menganalisis puisi tersebut. Jadi mungkin dari Kak Fajar Dari saya dulu. ya. Sebenarnya ya, untuk pendekatan didaktis ini terbilang tidak susah menurut saya, meskipun yang kita cari itu makna tersiratnya. Tapi menurut saya ini tidak terlalu susah. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, yang dicari itu poin-poin positifnya, poin-poin baiknya gitu kan. Dan dari menurut 3 hal tadi, dari agama, moral, dan sosial, itu kan masing-masing itu sudah apa ya, mempunyai poin-poin baik yang sudah tertera gitu. Semisal dari bidang apa, dari segi agama itu tentang seperti tadi, tentang apa ya, bahwa Tuhan itu selalu memberikan rahmatnya, itu kan hal positif juga. Terus untuk tidak bunuh diri itu kan juga hal positifnya, bahwa saat kita bunuh diri bukan surga yang menghampiri kita, tapi neraka gitu kan. Terus untuk segi moral, tentang hal-hal baik di dalam segi moral itu seperti apa ya, perilaku-perilaku baik, tentang kesopanan kita terhadap orang yang lebih tua, bagaimana kita apa ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan lebih baik gitu, hal-hal seperti itu. Terus untuk segi sosial sendiri, menurut saya itu
seperti tadi tentang misal harga BBM naik, saat mereka menyampaikan suatu hal positif mengenai keresahan masyarakat, itu kan menggambarkan kepentingan masyarakat itu bahwa ingin BBM ini diturunkan agar kami tidak tersiksa gitu. Itu juga segi positif dan hal-hal positif yang ada di situ. Jadi menurut saya untuk pemula sendiri itu berpegang teguh pada hal-hal positif yang ada di 3 aspek tadi, agama, moral, dan sosial, lalu diterapkan di puisi yang mereka baca. Dan juga seperti yang diketahui kan di sini biasanya untuk yang analisis puisinya ini dan isi dari puisi ini kan berdasarkan pengalaman di sekitar kita ya. Jadi pasti seorang itu yang ingin menganalisis ini kan pasti paling tidak 1 atau 2 itu pasti ada yang relate dengan mereka, pasti ada yang sesuai dengan mereka. Jadi tinggal mereka bagaimana memikirkannya, makna itu di pikiran mereka, persepsi mereka bagaimana, dan itu juga memang tergantung dari si pembacanya ini, seperti itu. Paling yang mungkin akan sedikit mungkin menjadi titik beratnya itu dari segi ini, kita harus bisa berpikir kritis. Nah, Karena tersirat. iya, karena tersirat itu tadi, kita harus bisa berpikir kritis. Tapi selagi kita memegang poin-poin positifnya, selagi kita mengetahui isu sosial yang diangkat itu apa, selagi misal puisinya itu relate dengan pengalaman kita, saya pikir itu tidak akan sesusah itu gitu loh untuk memahami makna didaktis dari pendekatan didaktis itu tadi, dari puisi yang ada gitu. Keren juga ya, kayak sepertinya dari makna itu kita bisa bikin puisi. Iya, Puisinya nih berdasarkan kejadian yang ada di sekitar. berdasarkan pengalaman pribadi bisa. Yang tadi mengenai yang harga BBM bisa seperti menyampaikan aspirasi rakyat melalui karya. Ini Mengangkat sangat isu sosial. keren sekali. Nah, itu saja perbincangan kita kali ini. Tadi kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari para narasumber, dan terima kasih narasumber sudah hadir di Sama-sama. podcast Bidat ini. Dan mungkin dari Kak Sevia ada closing statement. Waduh, kebetulan tadi saya mendengar sebenarnya Kak Sevia ini udah menyampaikan Iya. mungkin bisa diulangi lagi tuh Kak. Aduh, ini hanya rangkuman saja ya dari yang Iya. tadi kita bahas. Mungkin seperti ini. Hidup itu memang berat dan hanya cinta yang bisa meringankannya. Entah itu cinta kepada kehidupan, cinta kepada orang-orang terkasih, dan tentunya cinta kepada Tuhan. Mungkin hanya itu closing kepada statement ayang. saya. Aduh, saya sudah menyebutkan cinta kepada orang terkasih itu, Iya. ayang dan Ayang. lain-lainnya itu termasuk ya sepertinya. Ayang dan Bukan kawan-kawan. Iya. Mungkin kalau dari Kak Fajar Dari sendiri saya? ada. Waduh, kalau dari saya kayaknya nggak bakal sebagus dari Mbak Sevia yang di sini ya. Sampaikan aja Kak. Kalau dari saya, tetap semangat. Wah, itu bermakna tapi. Banyak sekali kata-kata semangat. Sobat Bidat dapat semangat dari Kak Fajar. Waduh. Semangat adanya. Mungkin bisa spill IG-nya dong Kak. Iya, Kak, sebelum kita tutup. Oh iya, IG-nya mati. tadi lupa ya, belum jargon. Oh Mungkin iya. bisa kita. Waduh, gimana Gimana jargonnya gimana? Jargonnya ini nanti dipimpin Kak Sevia ya. Kalau Iya. misalkan Kak Sevia ngomong podcast bidat, nanti kita nyaut bareng-bareng, kerja bareng, mikir bareng. Oke, siap-siap. Siap ya. Kak, Podcast Bidat. kerja bareng, mikir bareng. Oke. Terima kasih. Terima kasih. 3, 2, 1, action.